Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Salsabila, NPM 1913-023024. Di sini saya akan menjelaskan tentang transisi fase air padat untuk memenuhi proyek ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Andrian Saputra, SPD MSc, dan Ibu Lisa Tania, SPD MSc. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi, model air digunakan untuk mensimulasikan dan menghitung secara termodinamika gugus air, air padat, air cair, dan larutan berair dengan pelarut eksplisit. Nah, jadi simulasi model air ini menggunakan aplikasi GROMACS atau Ubuntu yang berjalan pada sistem operasi Linux yang digunakan untuk melakukan simulasi dinamika molekuler dan penyusutan energi. Nah, jadi model ini ditentukan dari mekanika kuantum, mekanika molekuler, hasil eksperimen, dan kombinasi ini. Jadi untuk meniru sifat molekul tertentu, banyak jenis model yang telah dikembangkan. Nah, kemudian yang selanjutnya itu metode. Nah, jadi dalam simulasi transisi fase air menjadi es, itu dilakukan menggunakan salah satu model air, yaitu Transferable Interaction Potential with 4 points atau TIP 4P. Nah, jadi dalam melakukan simulasi ini yang kita perlukan yang pertama yaitu file struktur air TIP 4P, topologi, dan MD parameter. Nah, kemudian setelah kita sudah memiliki file tersebut, kita bisa langsung membuka terminal Linux. Nah, jadi setelah kita membuka terminal Linux, kita arahkan pada folder yang sudah kita download tersebut. Setelah itu, selanjutnya kita mengcopy file TIP4.grgo lalu disimpan sebagai sampel GRO. Nah, jadi kita menulis di dalam terminal yaitu cp TIP4P.gro sampel GRO. Nah, kemudian yang selanjutnya kita lakukan, kita membuka file struktur sampel GRO dengan cara menulis pada terminal yaitu gedit sampel GRO. Nah, lalu kita langsung saja mengedit sampel GRO atau file sampel GRO tersebut. Jadi dengan cara kita menghapus semua tulisan mulai dari 2 sol sampai ke bawah. Nah, kemudian ganti angka 864 menjadi 4 sehingga nanti hanya tersisa satu molekul air dalam kotak 1868224, 1868424 dan 1868424. Nah, lalu langkah yang selanjutnya kita mengubah kotak file sampel GRO dengan menuliskan GMXP edit conf. Nah, kemudian setelah kita menuliskan pada file sampel GRO, kita melakukan solvasi kotak tersebut dengan molekul air TIP4GRO dengan menuliskan GMXP solvate. Nah, setelah itu langkah selanjutnya pada file soft GRO itu nantinya akan berisi 190 molekul air. Kita harus mengedit file topologinya dengan cara vim topoltop. Jadi kita pada terminal Ubuntu kita scroll ke bawah lalu kita tekan huruf I untuk mengedit. Nah, jadi solnya diubah menjadi 190. Nah, setelah itu kita melakukan minimalisasi energi sistem dengan cara GMXP grom minim MDP. Setelah kita mengenter langkah tersebut, selanjutnya yaitu kita melakukan running energi minimalisasi. Setelah melakukan running energi minimalisasi, kita langkah selanjutnya melakukan ekuilibrasi pada NVT, lalu diikuti dengan running ekuilibrasi NVT. Nah, setelah kita melakukan hal tersebut, langkah selanjutnya kita melakukan simulasi MD selama 500 nanosekon, yaitu dengan cara GMXP grom MD MDP. Lalu yang selanjutnya kita langsung running simulasi MD tersebut. Simulasi ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita dapat penyicilnya dengan cara mengetik ctrl-z. Nah, kita dapat melanjutkan simulasi tersebut dengan menuliskan kembali pada terminal Ubuntu yaitu gms mdrun smdtpr dan seterusnya. Kita dapat mengulangi langkah tersebut hingga step simulasi selesai.
Kemudian selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Jadi berikut hasil dari visualisasi menggunakan GAMX. Jadi berikut merupakan gambar molekul transisi fase air padat membentuk padatan es kristal. Nah, jadi kristal tersebut berbentuk sangat teratur dan padat serta rapat. Hal ini dikarenakan kristal tersebut memiliki interaksi antar molekul yang paling kuat jika dibandingkan dengan fase cair dan gas yang memiliki interaksi antar molekul yang tidak teratur atau kurang teratur sehingga jaraknya itu kurang rapat. Kemudian untuk yang grafik selanjutnya bisa kita lihat, ini merupakan grafik potensial di mana grafik di atas mengalami penurunan. Nah, jadi dikarenakan pada fase transisi ke padat sejumlah energi itu dilepaskan. Jadi sejumlah energi yang dilepaskan itu akan membuat energi potensialnya menjadi turun. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu grafik temperatur atau suhu. Jadi berdasarkan grafik tersebut dari plot jelas bahwa suhu sistem itu dengan cepat mencapai nilai target 300K dan tetap stabil selama sisa kesetimbangan. Jadi untuk sistem ini periode ekuilibrasi yang paling pendek itu mungkin sudah cukup. Jadi berdasarkan grafik temperatur, saat air membeku itu suhu sedikit meningkat karena panas yang dihasilkan selama proses pembekuan dan kemudian tetap konstan pada titik leleh saat sisa air membeku. Kemudian yang selanjutnya yaitu pembahasan. Jadi di sini kita akan melakukan simulasi transisi fase air menjadi es yang dilakukan menggunakan metode TIP4 atau Transferable Interaction Potential with 4 poin. Kita melakukan simulasi transisi fase air padat ini menggunakan step-step yang sudah disediakan. Lalu kita meletakkan step demi step tersebut ke dalam terminal Ubuntu. Bisa kita lihat pada layar. Pada layar tersebut merupakan langkah dari setiap step simulasi transisi fase air padat. Bisa kita lihat pada layar berikut merupakan minimalisasi energi sistem dengan meletakkan GAMX pgrom ke dalam terminal Ubuntu, di mana kita mengedit file soft GRO dengan mengubah angkanya. Kemudian setelah kita melakukan minimalisasi energi sistem, kita bisa langsung running energi minimalisasi dengan memasukkan step tersebut ke dalam terminal Ubuntu. Nah, setelah kita masukkan, kita lanjut ke langkah selanjutnya yaitu melakukan ekuilibrasi pada NVT diikuti dengan running ekuilibrasi pada NVT. Setelah step tersebut selesai, kita melakukan simulasi MD selama 500 nanosekon. Setelah kita masukkan running simulasi MD pada langkah 15, nantinya pada terminal Ubuntu sistem akan berjalan sebanyak 500 juta step. Di sini kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menunggu step tersebut. Setelah kita menyelesaikan step 500 juta, kita dapat langsung memvisualisasikan pada file tersebut ke dalam VMD. Kita copy terlebih dahulu step GAMX trjconf, kemudian kita letakkan ke dalam terminal Ubuntu untuk nantinya mendapatkan file MD nopbc xtc. Lalu kita pilih satu karena simulasi air, lalu kita enter. Setelah kita enter, selanjutnya kita langsung saja mengaktifkan X-Launch terlebih dahulu agar VMD-nya saat kita masukkan step akan muncul. Lalu kita langsung saja kita copy VMD mdgro md nopbc xtc. Langsung kita letakkan ke dalam terminal Ubuntu-nya untuk mendapatkan hasil molekul seperti ini. Bisa kita lihat pada layar. Kemudian kita ubah setelannya
untuk grafik representatif. Kemudian pada drawing method kita pilih line, lalu di create thread kita klik line dan drawing method kita ubah menjadi dynamic bond. Kemudian distance cutoff-nya kita ubah menjadi 2 sehingga didapatkan gambar molekulnya seperti ini. Nah, lalu selanjutnya kita akan memasukkan file md nopbc xtc, yaitu kita klik file kemudian new molecule, kita mencari file md nopbc xtc yang sudah ada pada file. Langsung saja kita masukkan, oke. Lalu kita load. Setelah itu kita bisa menggerakkan hasil simulasinya. Berikut hasil simulasi dengan memvisualisasikan VMD MDGRO dan VMD MD nopbc xtc. Bisa kita lihat untuk hasil berikut merupakan bentuk transisi air padat, di mana di sini kita lihat sudah dalam bentuk kristal, di mana padatan kristal tersebut tersusun secara rapat dan teratur. Hal ini disebabkan interaksi antar molekul yang sangat kuat pada fase S. Kemudian selanjutnya kita melakukan visualisasi untuk melihat grafik potensial temperatur. Nah, yang pertama kita akan memvisualisasikan grafik potensial. Kita copy terlebih dahulu. Kemudian kita pilih nomor 4 untuk potensial. Lalu kita visualisasikan VMD dengan cara mengcopy XMGRASS potensial XVG, lalu kita letakkan ke dalam terminal Ubuntu. Kemudian kita enter, lalu akan menghasilkan grafik seperti pada layar, di mana grafik tersebut mengalami penurunan energi potensial dikarenakan sejumlah energi dilepaskan, sehingga energi akan mengalami penurunan. Nah, kemudian untuk grafik temperatur kita copy seperti tadi, kemudian kita enter, lalu kita pilih bagian temperatur nomor 10, lalu kita enter. Setelah itu kita masukkan VMD atau kita visualisasikan XMGRASS temperatur XVG untuk mendapatkan hasil grafik temperatur. Sudah muncul grafiknya, bisa kita lihat hasil grafik dari temperatur, di mana jelas bahwa suhu sistem dengan cepat mencapai nilai target 300K dan tetap stabil selama sisa kesetimbangan. Jadi untuk sistem ini periode ekuilibrasi yang paling pendek mungkin sudah cukup. Jadi dapat kita ambil kesimpulan berdasarkan simulasi transisi fase air padat yang telah dilakukan menggunakan GROMACS dengan salah satu model yaitu 4 poin TIP4P, didapatkan bahwa terjadi penurunan energi pada fase transisi air padat. Hal ini dikarenakan terjadi pelepasan sejumlah energi yang membuat energi potensialnya mengalami penurunan, sehingga bentuk molekul air menjadi padat dan lebih rapat pada es dengan membentuk kristal rapat dan tersusun. Hal ini dibandingkan dengan jarak antar molekul pada fase cair yang kurang rapat. Jadi perilaku ini sehubungan dengan perubahan parameter menggunakan TIP4P potensi model yang menunjukkan bahwa sigma itu diikuti oleh panjang ikatan OH yang memiliki efek besar pada kepadatan panas penguapan dan radial fungsi distribusi.
Sekian presentasi hasil simulasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.